Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo. Ya. Nggih, nyun sewu. Saya hari ini akan melakukan wawancara Iya. terhadap panjenengan Iya. terkait kebijakan panjenengan selama ini dalam pengambilan keputusan terkait keputusan yang diambil itu berbasis dengan nilai-nilai kebijakan panjenengan sebagai pemimpin. Ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak khususnya untuk modul 3.1. Ya, silakan. Bisa dimulai ya. Oke. Maka ada beberapa pertanyaan sama saya tulis Oke, jawabannya di Pak. siap. Oke. Silakan saja. Untuk pertanyaan yang pertama, Ya. selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Terima kasih. Selama ini saya mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral dengan melihat sudut pandang moral berdasarkan norma dan hukum yang berlaku. Ya, Norma dan hukum yang berlaku atau norma dan hukum. Monggo, barangkali bisa dilanjutkan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya dalam mengambil keputusan pada kasus yang memiliki dua kepentingan sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan dengan cara melihat apakah keputusan yang diambil tersebut nanti menguntungkan banyak pihak apa tidak. Kebermanfaatannya berarti. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini panjenengan lakukan biasanya? Sebagai langkah-langkah yang akan saya lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus di SD kami, SDN 6 Cirebon, yaitu ada beberapa langkah. Yang pertama, kita mengidentifikasi masalah. Berikut yang kedua, kita menentukan pihak mana yang terlibat. Dan yang ketiga, menguji keputusan apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian langkah yang terakhir, yang keempat, kita harus segera memberikan sebuah keputusan. Pertanyaan selanjutnya, Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang kami anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika yaitu dengan melihat dari sudut pandang norma dan hukum yang berlaku. Lalu Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan panjenengan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebagai tantangan, hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika yaitu adanya perasaan kasihan yang terkadang berlawanan dengan peraturan yang berlaku. Apakah panjenengan memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan langsung menyelesaikannya langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bagaimana bentuk prosedur yang Anda lakukan selama ini? Di SD 6 ini yang jelas saya memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika karena saya harus berkoordinasi dengan teman-teman guru untuk menentukan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Namun jika ada kasus yang bersifat segera atau urgent, maka akan segera kami tindak lanjuti bersama. Tergantung kasusnya nih Iya, Pak. Kalau bisa dikoordinasikan. Koordinasi dulu, kalau memang sifatnya harus segera, ya tetap kita lanjutkan. Oke.
Pertanyaan selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah panjenengan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Yang jelas banyak Bu. Yang pertama dari teman-teman guru, terus yang kedua dari siswa atau murid, yang ketiga bisa saja dari orang tua wali murid, bahkan komite sekolah atau stakeholder yang mungkin kita harus bersikap kooperatif, harus bekerja sama, berkolaborasi bersama-sama. Tidak Bersama. bisa dilakukan sendirian. Tidak bisa, tetap membutuhkan tadi rekan-rekan tadi. Pertanyaan terakhir Bapak, Di dari semua hal-hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang panjenengan dapat petik dari pengalaman-pengalaman panjenengan selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? pembelajaran yang dapat kita ambil dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika yaitu dalam mengambil sebuah keputusan perlu dipertimbangkan secara matang dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tuh, matang dan tanggung jawab. Harus matang dan tanggung jawab. Saya kira wawancara kali ini cukup Ya. Bapak. Terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Itu semoga bermanfaat. Amin. Nggih, pangestunipun. Assalamualaikum Pak Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, ya. Selamat pagi Bu Hoti. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nyun sewu. Hari ini saya datang ke SD Panjenengan di SDN 1 Turirejo dalam rangka melaksanakan tugas dari calon guru penggerak, di mana hari ini saya nanti akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan panjenengan dalam sebagai pemimpin terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Begitu ya. Terima kasih atas rawuhnya Mbak Novi. Kami akan membantu semampu kami. Apa yang bisa kami bantu? Monggo. Betul mengganggu waktu panjenengan. Alhamdulillah hari ini agak longgar. Iya, alhamdulillah. Monggo. Langsung Sakit, mawon, J. nggih. Monggo pripun? Ini makanya ada beberapa pertanyaan kalih kula serat saya tulis jawabannya tidak apa-apa. Oh, enggak apa-apa ya. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu, Iya. selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral di sekolah panjenengan? Nah, begini, cara kami mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, yang pertama adalah satu, dari laporan Bapak Ibu Guru. Yang kedua, kami temukan langsung di lapangan. Dan ketiga, laporan dari anak itu sendiri. Misalkan, kami contohkan dilema etika, yaitu ketika siswa kami, yaitu Nia Putri Rahayu, siswa kelas 4 itu, kami harus berpikir 2 kali, tahun ini naik apa tidak. Nah, tapi mengingat anak itu sekarang posisi sudah usia 13 tahun, maka kami berembuk dengan Bapak Ibu Guru yang ada di kelas 4, kebetulan Bu Nuni Everita SPD. Kemudian beliau juga mengatakan, karena nilai itu kan tidak hanya guru kelas, ada guru mapel. Kami bawa keputusan itu di dalam rapat sekolah. Sehingga yang Nia yang semula berdasarkan nilai kognitifnya tidak mampu untuk naik, karena di situ ada nilai belas kasih, akhirnya kami naikkan begitu ya. Jadi kami tetap ada kolaborasi antara Bapak Ibu guru kelas dan Bapak Ibu guru mapel yang ada di situ. Saya lanjutkan pertanyaan kedua. Iya. Selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Gitu. Cara kami mengambil kebijakan selama ini di SDN 1 Turirejo, yang pertama adalah satu, semua program pasti akan kami programkan. Yang pertama, itu sudah merupakan program sekolah. Kemudian kami tuangkan dalam SK sesuai dengan tugas masing-masing. Kemudian dari tugas itu, Bapak Ibu yang mendapatkan tugas pasti membuat proposal. Kami contohkan, misalkan hari ini kan
Lebaran ya Bu. Nah, ini Ramadan pasti kita memikirkan bingkisan Lebaran. Mau tidak mau ada beberapa teman yang Bu, ada bingkisan Lebaran enggak? Nah, kemudian kami tidak akan mengambil uang bos, itu kan menyalahi aturan. Kami ada Bu Narwati SPDSD, itu beliau sebagai kewirausahaan. Kami menghimpun dana kewirausahaan itu dari teman-teman kami yang mendapatkan PBD secara sukarela minor. Ini bentuk sedekah. Karena prinsip kami hablum minallah dan hablum minannas. Apa yang kami dapatkan kita barokahkan Bu. Jadi dari uang itu kami bertanya pada Bu Narwati, Bu, bagaimana Bu untuk ATHR teman-teman ini ada bingkisan Lebaran. Kemudian beliau ambil bukunya, catatannya Bu, alhamdulillah masih, insya Allah tetap ada Bu. Dan seperti itu. Jadi program atau apa yang menjadi keinginan teman terpenuhi, kami tidak akan merugikan atau melanggar peraturan yang ada pada sekolah itu. Pertanyaan selanjutnya Bu, Iya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini? Nah, seperti tadi saya katakan, langkah-langkah kami dalam mengambil keputusan, satu, setelah program itu kita buat, kita tangan bersama beliau-beliau yang menjadi, misalkan saya sebagai penanggung jawab, ketua panitia dan sekretaris. Di dalam SK itu pun juga tercantum, misalkan Bu Keswaton Hasanah sebagai kesiswaan, Bu Ita seni budaya dan humas, Bu Narwati adalah sebagai kewirausahaan, keuangan Bu Sri Astuti, untuk IT Bu Munik dan Bu Nova Kristiana, Pak Rudi sebagai dapodik. Setelah itu kami juga akan melihat program-program. Jadi apapun yang kami lakukan selalu terukur dan terlihat dari program yang kami lakukan. Setelah itu terlakukan, kami lakukan refleksi dan evaluasi sehingga kami bisa melihat program ini untuk tahun depan kurang sesuai, ini harus kita tingkatkan, seperti itu Bu. Ada SK dulu, terus Iya. pelaksananya program, Iya, setelah itu jadi ada evaluasi. program dulu Mbak, ya di program. Kalau memang sudah di program, untuk pelaksanaannya kita membuat SK. Setelah SK itu sudah ada pembagian tugas nyata, kemudian beliau membuat proposal, kemudian kita jalankan. Setelah terjalankan kita evaluasi dan kita melakukan refleksi, begitu. Pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang ketika kasus dilema etika seperti contoh Nia Putri Rahayu tadi, kami anggap efektif adalah satu. Pertama adalah laporan dari Bapak Ibu Guru. Itu paling efektif karena setiap hari bersinggungan langsung. Yang kedua, kebijakan pemerintah itu selalu kami gunakan. Jadi apapun ketika kami melangkah, kami tidak berani melakukan atau melanggar kebijakan pemerintah. Setelah ini sesuai, kami lihat lagi on the record-nya. Nia itu walaupun secara kognitif tidak mampu, tapi dia sopan, dia rajin, dia tidak pernah bolos gitu. Jadi itu salah satu pertimbangan. Jadi nilainya Nia naik itu karena satu usia dan nilai belas kasih. Iya, seperti itu. Iya. Lalu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah panjenengan? Banyak namanya tantangan ya Mbak. Pertama yaitu dari wali murid. Ya, wali murid itu terjadi kecemburuan. Saya contohkan, bocah ora iso maca, nulis kadang kalau kok diunggah no. Nah, apalagi sekarang kelas 4 kami kan melakukan yaitu kurikulum merdeka. Lah, saya juga mengatakan, Bu, kurikulum merdeka itu tidak hanya kognitif saja. Nah, itu kami lakukan ketika kami melakukan satu rapat pleno. Kami berikan bagaimana itu pembelajaran kurikulum merdeka. Di situ juga ada P5. Nah, dari situ mulai beliau yang awalnya menentang, setelah tahu bagaimana cara pembelajarannya kurikulum merdeka, bisa menerima. Oh, jadi anak tidak hanya diukur dari itu. Yang kedua, dari anak itu sendiri. Nah, ketika anak itu sudah diberi, Dek, kalau kamu tugasnya tidak dilakukan, kamu tidak menyelesaikan, kamu tidak akan naik. Nah, ini yang pertama adalah, dua ini adalah faktor utama tantangan kami. Kemudian
kadang semangat Bapak Ibu guru kami juga. Nah, jadi ketika program sudah kami susun, banyak sekali runtut, juga merupakan hasil keputusan rapat Dewan Guru, tapi ada kalanya Bapak Ibu guru kami yang pegang kelas 4 itu nilai suruh untuk semangat, apalagi maaf ya Bu, mbaknya itu masih GTT murni, jadi rumahnya kecil, tapi alhamdulillah semua tugas terselesaikan selama ini. Jadi itu tantangannya, ketika memang mentok, tantangan itu kita bawa di meja ketika kita duduk dalam rapat Dewan Guru dan rapat supervisi setiap Sabtu kita lakukan. Selanjutnya Bu, apakah panjenengan memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk dan prosedurnya seperti apa yang panjenengan jalankan? Begini, segala sesuatu pasti terjadwal, ya namanya program pasti terjadwal. Kasusnya itu kami masukkan dalam program kami yang namanya program bimbingan konseling. Nah, program bimbingan konseling ini kan ada sosial, ada akademik, ada individu dan karir. Nah, seperti yang ini sudah dia masuk 2, karir juga dia kurang, individu juga kurang, tapi sosialnya dia bagus. Nah, sehingga ketika ada masalah, kami contohkan, Nia walaupun tidak bisa, misalkan dijali dengan Fitri. Nah, ini harus kami selesaikan hari itu juga. Dan ketika Fitri bagaimana supaya naik, ini kan kita jadwalkan sesuai jadwal yang sudah ada di kelas itu. Jadi untuk menyelesaikan itu, haruskah hari ini, haruskah besok, kita lihat masalahnya. Jadi ada kalanya yang harus kita selesaikan kalau memang urgent. Misalkan saya contoh, ada anak bertengkar Mbak, apa kita biarkan besok pagi biar darahnya itu, lah kan tidak bisa. Jadi ini harus kita selesaikan. Tapi kalau anak lambat belajar, anak ini kami berproses seperti sesuai jadwal yang sudah ditentukan begitu. Jadi intinya melihat kasusnya dulu, ya, yang bisa saat ini, betul, yang iya, bisa dijadwalkan. Iya. Lalu Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, yaitu Bapak Ibu guru kami. Bapak Ibu kami adalah teamwork yang solid. Nah, sehingga apapun yang terjadi, apapun program sekolah, insya Allah selalu berjalan karena kesulitan Bapak Ibu guru kami. Iya, itu. Jadi beliau seandainya tanpa itu, kami juga merasa berat karena beban di satuan pendidikan sangat berat. Selain Bapak Ibu guru, kami juga ada paguyuban tiap kelas. Iya, ada komite. Jadi ketika keputusan itu memang hanya menyinggung satu kelas, kami akan mengambil keputusan bersama pengurus komite kelas itu. Jadi kalau itu mengambil merupakan keputusan satuan pendidikan, kami bawa di sidang pleno berdasarkan komite. Kolaborasi Harus ada kolaborasi. Sendirian tidak bisa Mbak. Iya. Walaupun kami menerapkan MBS, manajemen berbasis sekolah. Iya, seperti itu. Kita melibatkan paguyuban. Betul, iya, komite dan tokoh masyarakat. Depan kebetulan balai desa. Nah, itu Pak Lurah itu kadang juga tidak sendiri gitu ya. Untuk pertanyaan terakhir, Iya. dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan di kasus dilema? Dalam kasus dilema etika, banyak yang kami petik, yang kami pelajari. Yang pertama, Bapak Ibu guru itu harus sabar, nerimo ing pandu. Karena apa? Kalau kami berdasarkan peraturan pemerintah, apapun kondisi anak harus diterima. Seperti Nia, mungkin kalau di SD lain tidak diterima karena anak ABK. Kami berada di desa Mbak, tidak bisa seperti itu. Apapun anak masuk harus kami terima. Karena apa? Dari segi usia ketika masuk kelas 1 sudah memenuhi. Nah, kalau kami harus milah-milah seperti SD yang ada di kota, saya milih yang seperti ini. Kalau di sini tidak bisa.
Apapun kondisinya, jadi kami harus sabar, kami terima impandum, terus kemudian kami juga harus selalu kolaborasi dengan pemangku kebijakan yang ada di sekolah, mulai dari komite, mulai dari paguyuban, kemudian pemerintah daerah, pemerintah desa, utamanya Bapak Ibu guru kami. Nah, itu yang kami ajak bekerja selama ini, begitu Mbak. Ya. Saya kira cukup. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Iya, saya. sama-sama. Saya juga hanya itu yang bisa saya bantu. Saya doakan sukses dalam CPP, barokah berkah di kemudian hari. Amin. Saya mau pamit dulu. Oh begitu ya, monggo derek ake, jin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.